Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman peternak di seluruh Indonesia, kembali lagi bertemu di channel Gunami Farm. Teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang sewa lahan atau tanah di kas desa. Entah itu nanti bentuknya pelunggu atau kas desa itu sendiri ya teman-teman. Nah, di video sebelumnya ya sudah cukup lama ya. Jadi saya pernah membahas tentang peluang-peluang menyewa tanah kas desa ya teman-teman, karena kan itu lahannya luas, terus kemudian sangat cocok ketika itu digunakan oleh kita untuk usaha peternakan teman-teman. Nah, entah itu untuk lahan hijauan atau untuk kandang tersendiri gitu. Nah teman-teman, kalau di Jogja ada peraturan gubernur nomor 11 tahun 2012 tentang yang mengatur tentang sewa menyewa lahan yang dimiliki oleh kas desa ya teman-teman. Ya, yang sejatinya sebenarnya tanah kas desa itu adalah tanah milik provinsi yang kemudian dialihkan hak pengelolaannya sepenuhnya kepada desa gitu teman-teman. Nah, di aturan tersebut nanti ada hubungannya dengan berapa lama kita bisa menyewa, terus kemudian nanti evaluasi tentang penyewaannya dalam 3 tahun misalkan, bentuknya apa, nanti kan ada sewa menyewa, ada kerjasama bangunan atau dibuat bangunan dengan dikerjasamakan seperti itu. Nah, ada 3 bentuk kalau nggak salah. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah tentang sewa menyewa lahan teman-teman. Nah, sewa menyewa lahan ini syaratnya sebenarnya cukup simpel ya teman-teman. Kalau misalkan tanpa ada hubungannya langsung ke gubernur dan waktu sewanya kita bisa setting, misalkan hanya bayar 2 tahun sekali atau 1 tahun sekali seperti itu, sebenarnya tidak perlu repot harus membuat pengajuan penyewaan tanah sampai ke provinsi gitu. Cukup sampai di desa, jadi kita nanti kita datang ke balai desa, terus kemudian menghubungi pamong yang ada di sana, kabag umum yang mengurusi tentang aset desa. Kita menanyakan ketersediaan lahan yang bisa kita sewa ada atau tidak. Terus kemudian kita diskusi tentang harga sewanya, jangka waktunya nanti berapa tahun, misalkan 1 tahun sekali selama 5 tahun, misalkan atau seperti apa untuk pembayaran sewanya, harga sewanya per meter persegi per tahun berapa, seperti itu selesai sebenarnya. Tinggal bikin surat perjanjian harga sewanya seperti itu. Nah, tapi ketika misalkan kita berbicara jangka panjang, misalkan kalau di dalam pergub itu kan bisa kita sewa dalam jangka waktu 20 tahun teman-teman. Lama sekali kan? 20 tahun itu. Nah, ini akan sangat menguntungkan bagi kita karena usaha kita kan nanti berkesinambungan ya, continue seperti itu. Terus kemudian ada pengembangan juga hubungannya dengan lahan hijauan, ketersediaan hijauannya ya teman-teman. Terus kemudian hubungannya dengan pembesaran atau scale up kandang, misalkan yang tadinya populasinya katakanlah cuma 100, kalau kita punya populasi 100 kan kita harus menyiapkan kandang dengan minimal populasi 1000 teman-teman dalam waktu 5 tahun. Kalau dalam waktu 20 tahun berarti kan akan semakin banyak populasinya gitu teman-teman. Ketika manajemen kita sampai ya bagus gitu teman-teman. Nah, ketika kita ingin menyewa sampai 20 tahun itu caranya gimana sih gitu. Nah, syaratnya adalah kita menyiapkan beberapa dokumen, salah satunya adalah harus dalam bentuk lembaga teman-teman, harus dalam bentuk legal. Jadi akta legalnya kita lampirkan, kemudian juga ada NPWP, terus kemudian perizinan sekaligus perizinan ternak, perizinan kandangnya, kemudian juga identitas yang pasti kita ajukan ke desa, dari desa nanti terus kemudian diajukan ke bupati untuk menerima rekomendasi. Nah, terus kemudian nanti diajukan ke provinsi untuk perizinannya teman-teman, seperti itu. Nah, jadi dengan itu nanti kita bisa sewa lahan kas desa tersebut selama 20 tahun dan setelahnya bisa diperpanjang lagi teman-teman. Nah, keuntungannya apa sih kok kita harus menyewa lahan gitu ya, terutama di Yogyakarta ya teman-teman. Di Jogja itu luar biasa ya, harga tanah di Jogja itu kayak misalkan di area lahan ini itu sudah 1 juta per meter gitu kan. Ini padahal jauh sekali dari kota gitu. Nah, kalau kita berusaha terus kemudian dananya hanya habis untuk membeli properti atau tanah, itu kan sayang gitu ya. Nah, ini ada peluang lahan yang bisa kita sewa, harganya relatif lebih murah teman-teman.
Kalau di Jogja itu rataan tergantung kondisi tanahnya. Rataan itu kan dari mulai Rp1.000 per meter persegi per tahun sampai paling mahal itu kalau di kota mungkin sudah hampir Rp5.000 sampai Rp10.000 per meter per tahun ya gitu. Itu kan sangat murah sekali ya teman-teman. Masuk sekali ke budget peternakan, industri peternakan yang akan kita desain seperti itu. Tinggal kita tadi bagaimana cara kita mengurusi lahannya, kita nyari lahan yang tepat untuk kita nanti membangun perusahaan kita atau investasi perusahaan kita teman-teman. Nah detailnya nanti akan saya sampaikan di deskripsi ya teman-teman, link peraturan bupatinya, terus kemudian juga urutan-urutan dari apa saja yang harus diurus terlebih dahulu misalkan seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya share hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kita yang wah saya mau ternak tapi bingung nih lahannya mau di mana seperti itu. Nah, ini ada peluang besar gitu untuk kita bisa berkembang di usaha peternakan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.